Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi asma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan pahala atau syafaatnya, amin. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga amal kita di bulan Ramadan dan juga Syawal diterima oleh Allah Ta'ala, karena kita baru berjumpa kembali setelah bulan Ramadan, dan saya mohon maaf baru bisa untuk datang ke masjid karena mendapatkan nikmat dari Allah sehingga saya nggak bisa datang. Semoga kita semua dalam keadaan fitrah kembali kepada kesucian, dan Allah tambah meridhoi apa yang akan kita lakukan dalam tahun ke depan ini. Pada sore hari ini saya masih akan melanjutkan kembali yang pernah saya bacakan 3 minggu yang lalu. Saya membacakan surat Al-Ghasyiyah dari ayat ke-1 sampai dengan ayat yang ke-16. Di sini dalam surat Al-Ghasyiyah itu Allah itu setelah menjelaskan tentang keadaan akhirat, baik itu siksa neraka maupun nikmat di surga, Allah itu mengajak kita untuk merenung, untuk tafakur, untuk berpikir. Karena apa? Ibadah itu ada yang namanya ibadah qalbiyah hati, ada juga namanya ibadah badaniyah atau fisik, kemudian ada juga ibadah mahliyah atau harta. Akan tetapi di sini juga kita itu ada namanya ibadah fikriyah atau ibadah dengan akal kita. Cara kita itu beribadah dengan akal kita yaitu apa? Dengan tafakur, merenungkan apa yang telah Allah ciptakan untuk kita. Kadang yang ada di sekitar kita itu bisa membuat kita itu tambah beriman. Makanya dikatakan innama ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Berarti apa? Allah itu menciptakan apa yang ada di dunia ini ada namanya manfaatnya, ada namanya semuanya itu ada manfaatnya dan hikmahnya. Sehingga dengan hal tersebut kita itu harus merenungkan
Di sini dikatakan dalam firman-Nya Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, afala yangduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak memandang kepada onta bagaimana dia telah dijadikan? Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada langit bagaimana dia telah diangkat atau ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana dia telah dipancangkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada bumi bagaimana dia telah dihamparkan. Berarti apa? Kita itu harus mengetahui, terutama apa? Karena surat Al-Ghasyiyah itu adalah surat Makkiyah. Allah itu bertanya kepada orang-orang Arab Quraisy, apakah mereka itu sudah melihat yang ada di sekeliling mereka? Terus karena apa? Di sekeliling mereka itu ada langit, ada gunung, kemudian ada hamparan bumi, dan juga apa? Mereka mempunyai atau ada di sekitar mereka adalah onta. Onta itu adalah makhluk Allah yang sangat istimewa, binatang yang paling dekat pada saat itu dengan orang-orang Arab. Bahkan apa? Dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, onta itu bukan hanya sebagai binatang yang bisa dimakan saja, akan tetapi onta itu bisa menjadi sebuah transportasi untuk mengangkut barang, untuk namanya bepergian yang sangat jauh pada saat itu, yang sangat kuat, yang sangat besar. Dan pada saat itu juga onta biasa disebut dengan Safinatul Suhra atau kapal di padang pasir. Kapal di padang pasir. Karena apa? Karena keistimewaannya onta tersebut. Onta itu mudah untuk ditunggangi. Bila mana onta itu mau ditunggangi, onta itu akan turun sendiri, ndodok. Kalau kita itu naik kuda, itu kan kuda nggak ndodok. Kita yang harus lompat atau menginjak sehingga kita itu bisa menunggangi kuda tersebut. Akan tetapi apa? Kalau onta itu apa? Akan turun dengan sendirinya. Baik itu kita itu mau ditunggangi maupun untuk namanya sebagai alat transportasi. Kemudian onta itu banyak fungsinya. Untuk alat transportasi, kemudian bisa dagingnya itu bisa dimakan, kemudian air susunya itu bisa diminum, bulunya sangat tebal, kemudian onta itu bisa makan apa saja yang ada di padang pasir, rumput, bahkan yang bercampur dengan kerikil atau pepohonan yang berduri, itu onta itu bisa makan semua. Sehingga onta itu sangatlah istimewa. Sehingga kita harus bertafakur, atau orang-orang Arab itu bertafakur dengan onta. Kalau ada badai pasir di gurun, onta itu walaupun matanya tertutup,
onta itu bisa namanya berjalan. Misalkan anginnya tidak terlalu kencang, kemudian lehernya itu bagaikan seperti dongkrak. Onta itu kan kalau mau berdiri itu lehernya sebagai dongkrak. Kemudian onta juga sangatlah kuat, bisa namanya berjalan berhari-hari. Ada yang mengatakan ontanya Rasulullah itu bisa berjalan selama 2 bulan tanpa makan dan tanpa minum. Kalau onta-onta biasa itu ada yang mengatakan 1 bulan, ada yang mengatakan yang lainnya. Itu hanya pendapat saja. Akan tetapi onta itu tidak harus makan dan minum dengan waktu yang sangat pendek, tapi sangatlah lama. Karena minumnya onta itu 10 menitnya itu sampai 30 liter. 30 liter 10 menitnya. Ada yang mengatakan per 5 menit itu onta itu bisa minum sampai 30 liter. Sehingga onta itu sangatlah istimewa. Kita itu disuruh untuk berpikir. Allah menciptakan suatu binatang yang sangat kuat, yang manfaatnya itu sangatlah besar untuk manusia, terutama orang-orang Arab yang pada waktu itu ketika mereka itu berdagang, baik itu dari Yaman ke Syam maupun yang sebaliknya, itu mereka itu dengan onta. Bahkan ada yang mengatakan onta itu bisa namanya membawa beban sampai dengan 500 kilo. Kalau kuda apakah bisa membawa beban sampai 500 kilo? Allah itu menyuruh kita, terutama orang-orang Arab terdahulu, pada saat Rasulullah itu berdakwah di kota Mekah, untuk namanya bertafakur. Kemudian wa ilas samai kaifa rufiat, dan kepada langit bagaimana dia telah diangkat atau ditinggikan. Di sini dalam mengiringkan atau mengendarai onta sambil berjalan malam itu, selalulah mereka itu ditudungi langit, dan terasalah hubungan diri mereka dengan langit yang sangat tinggi, sebab adanya bintang-bintang dan lain sebagainya. Bintang-bintang itu tidak menghiasi langit saja, tetapi bintang-bintang itu bisa menjadi penunjuk arah bagi manusia pada waktu itu. Berarti alam semesta ini yang ada di atas, baik itu matahari, baik itu bulan maupun bintang-bintang, itu semuanya itu ada manfaatnya. Matahari diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mencahayai pada saat siang hari, sehingga dengan adanya matahari itu kemudian tumbuh-tumbuhan bisa saling berkawin dan sebagainya. Kemudian bulan menerangi di saat gelapnya malam, apalagi bulan purnama. Tapi kalau sekarang mungkin kalau bulan purnama tidak terlalu signifikan kelihatan cahayanya, karena mungkin di bawahnya atau di buminya banyak namanya lampu-lampu yang sangat cahayanya yang sangat padam. Sehingga dengan hal tersebut
Allah itu memberikan semuanya itu ada manfaatnya. Kemudian bintang sebagai pengarah jalan dan sebagainya. Baik itu orang yang dulu itu memakai unta untuk perjalanan jauh maupun pada saat kita menjadi seorang nelayan. Apakah waktu itu baik untuk berlayar atau tidak? Berarti semuanya itu apa? Kita itu untuk berpikir. Bahkan apa? Allah itu menciptakan langit sebagai atap dan tidak ada namanya tiang-tiangnya. Bahkan dalam surat An-Nahl ayat 16 Allah itu mengatakan bahwa Allah itu menciptakan langit itu enggak ada namanya retak-retaknya, enggak ada namanya celah-celahnya. Sehingga apa? Langit itu enggak akan namanya bocor atau gimana. Mungkin kalau kita itu punya rumah, plafon kita mungkin ada yang berlubang, ada yang retak dan sebagainya. Misalkan langit itu sampai retak atau bolong, di bawah langit ada oksigen, di atas langitnya itu hampa udara. Itu kalau sampai bocor atau bolong itu bagaimana manusia? Allah menghamparkan langit itu tanpa adanya tiang penyangga dan sebagainya. Kemudian apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan kepada gunung-gunung bagaimana dia telah dipancangkan, dipasakkan. Biasanya apa? Perjalanan kafilah dilakukan malam hari dan berhenti kelak pagi hari sepenggalah matahari naik. Sebelum terik panas biasanya berlindung mereka ke kaki gunung batu yang sangat terjal dan keras, terjadi dari batu granit. Itu di sana mereka itu berhenti menunggu matahari itu condong ke barat dan panas mulai turun. Berarti apa? Gunung-gunung itu pada saat itu sangat bermanfaat bagi para kabilah yang mau berdagang. Karena apa? Pada saat matahari yang sangat terik di gunung-gunung yang berbatuan yang ada di Arab sana, itu apa? Menjadi tempat berlindung mereka karena banyak gua-gua untuk pelindung mereka sampai apa? Sampai namanya matahari itu condong ke barat dan mulai namanya panasnya itu menurun. Dan dapat dikatakan kalau tidaklah adanya gunung, tempat berlindung kepanasan itu kadang mempunyai gua tempat berteduh, akan sengsaralah mereka. Dan juga apa? Gunung itu sebagai apa? Sebagai pakunya bumi, sehingga apa? Bumi itu tidak goyang. Bumi itu tidak goyang. Diberi namanya pemberat. Gunung itu kan ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Gunung itu tidak semuanya ke atas semua, tapi ada yang ke bawah. Paku-paku yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sehingga apa? Bumi ini tidak terhempas. Kemudian air yang ada di bumi ini, kurang lebih hampir 3/4-nya bumi ini adalah air. Itu semuanya itu apa? Tidak akan namanya tumplek. Ombaknya tidak akan namanya bergoyang sampai kemana-mana. Sehingga dengan hal tersebut kita itu harus bertafakur. Dengan adanya bumi dengan adanya gunung ini pula lah
kita itu bisa namanya berjalan dengan leluasa. Berjalan dengan leluasa. Karena apa? Gunung juga itu apa? Dari beberapa pendapat itu sebagai medan magnetnya bumi juga. Sehingga manusia itu apa? Bisa tememplek semuanya yang ada di bumi ini, semuanya itu bisa namanya tememplek semuanya, menempel. Kadang mungkin di suatu tempat ada gunung atau suatu wilayah, di situ medan magnetnya sangat kuat, sehingga kendaraan itu tanpa dijalankan mesinnya atau dinyalakan mesinnya, itu kendaraan itu bisa namanya berjalan sendiri. Itu adalah manfaat dari Allah itu menciptakan gunung-gunung. Kemudian apa? Yang selanjutnya yaitu wa ilal ardi kaifa sutihat, dan kepada kami bagaimana telah dihamparkan bumi ini. Bumi itu dihamparkan oleh Allah Ta'ala, dan perjalanan itu dilakukan di muka bumi yang beratapkan langit, kemudian berpasakkan gunung, berkendaraan dan alat pengangkutnya adalah unta. Pada saat itu semua terjadi di muka bumi ini, maka dengan sendirinya sebagai renungan terakhir disuruhlah mereka memandang pula bagaimana Allah itu menghamparkannya untuk hidupnya manusia. Kita itu disuruh memandang, kita itu disuruh merenungkan. Memandangnya itu bukan hanya semata-mata melihat dengan mata saja, akan tetapi apa? Melainkan membawa apa yang terlihat oleh mata ke dalam alam pikiran kita dan dipikirkan. Berarti apa? Kita itu memandang yang ada di bumi ini bukan hanya memandang dengan mata saja, sepintas kilas, tetapi apa? Memandangnya itu untuk difikirkan. Bumi yang sangat dihamparkan ini semuanya ada, baik itu pepohonan, baik itu bunga-bunga, baik itu pohon itu bisa ada buahnya atau tidak ada buahnya. Itu semuanya itu untuk siapa? Untuk manusia. Padahal apa yang ada di bumi ini itu adalah satu nikmat Allah, yang semuanya nikmat Allah itu ada 100. Berarti apa? Nikmatnya Allah itu ada 100, kemudian yang ada di bumi ini hanya satu saja. Akan tetapi apa? Dengan satu ini semuanya sudah ada semua di bumi ini. Bahkan kalau kita itu ditanya apa yang belum diberikan oleh Allah di bumi ini, kita itu mungkin tidak bisa menjawabnya. Akal kita itu mungkin tidak akan nyampe. Semuanya itu sudah ada. Sehingga apa? Berkatalah Syamasari dalam tafsirnya, arti ayat yang menyuruh memandang ini ialah supaya mereka saksikan demikian besar kodrat irodatnya Sang Kholik, Sang pencipta alam ini, yang manusia hanya tinggal memakainya saja. Kita itu tinggal memakainya saja. Akan tetapi kita kadang apa? Kadang kufur nikmah. Kufur nikmahnya apa? Diberikan semuanya, tinggal memakainya. Akan tetapi apa? Kadang kita merusaknya. Kita diberikan oleh Allah Ta'ala hutan yang sangat lebat,
untuk pergantian oksigen kita. Akan tetapi apa? Banyak hutan yang dirusak sehingga gundul, sehingga terjadilah bencana-bencana yang ada di bumi ini. Padahal apa? Semuanya itu Allah itu telah mengaturnya. Adanya binatang buas, adanya binatang yang lemah, kemudian adanya rantai makanan. Itu semuanya itu apa? Allah itu telah menciptakannya. Kenapa misalkan kok ada singa atau macan? Kenapa adanya apa? Lumut dan sebagainya? Semuanya itu ada manfaatnya. Sehingga apa? Kalau semuanya ini sudah dipandang dan direnungkan, niscaya tidak lagi dia akan mengingkari kekuasaan Allah Ta'ala. Kita itu kadang mengingkari kekuasaan Allah Ta'ala itu karena apa? Kita itu kurang tafakur saja, kurang merenungkan. Kita itu hanya ibadah namanya apa? Badaniyah saja. Manusia itu kan kadang sekarang itu hanya ibadahnya badaniyah saja, untuk menggugurkan suatu kewajiban. Sholat, kadang kita itu hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Puasa Ramadan, kadang kita itu hanya menggugurkan kewajiban kita saja. Tetapi ibadah fikriyah dan ibadah qalbiyah mungkin kita tinggalkan. Itu sudah kita itu beribadah, memandang apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala itu adalah ibadah. Sehingga dengan apa namanya orang-orang yang baru mencapai seujung kuku ilmu dan terlalu banyak ditimbulkan suatu keraguan dan kehilangan yang iman dalam dadanya karena pengaruh orientalis saja. Kita itu apa? Kadang namanya diseleweng-selewengkan. Apalagi kemarin rame-ramenya masalah penentuan Syawal. Itu kita itu hanya diseleweng-selewengkan saja. Biar manusia itu apa? Bercerai-berai. Biar manusia itu apa? Terutama orang Islam itu hanya menerima dengan yang instan saja. Tidak mau namanya melihat apa yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Mau dihitung boleh, ada suratnya. Kalau nggak salah dalam surat Al-Maidah sama surat Al-Imran. Kemudian mau melihat bulan, menentukan Syawal dan sebagainya, itu boleh juga. Itu semuanya itu bisa dilakukan atau semua sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Akan tetapi apa? Kita itu diseleweng-selewengkan saja oleh orang-orang orientalis. Orang-orang orientalis itu bukan hanya orang yang non-Islam saja, tetapi apa? Kadang manusia-manusia muslim yang menuhankan otaknya. Itu seperti itu. Padahal semuanya itu apa? Ada manfaatnya. Allah itu sudah memberikan suatu pelajaran di setiap apa yang Ia ciptakan. Pernah mengambil ayat ini jadi bukti bahwa Al-Quran itu diturunkan hanya buat orang Arab, sebab di dalamnya adalah unta, dan menyangka dengan memukakan demikian mereka telah mengemukakan suatu ilmiah. Sehingga dengan hal tersebut Allah itu berbicara dengan sesuatu
di mana Allah itu menurunkan firman-Nya. Akan tetapi itu bukan letterlek, bisa dijabarkan, sehingga padahal bukan kitab suci Al-Quran saja yang demikian halnya, yaitu menurut bahasa yang mulai didatangi Taurat maupun Injil pun begitu pula, sehingga kabar konon ketika membuat terjemahan orang-orang di non-Islam itu menerjemahkan dengan seenaknya saja, sehingga dengan hal tersebut dari ayat 17 sampai ayat dengan 21 itu kita itu disuruh untuk bertafakur, untuk menambah iman kita. Ibadahnya bukan hanya badaniah saja, akan tetapi kita harus beribadah dengan akal kita, atau disebut dengan ibadah fikriyah. Kemudian di sini juga Allah menjelaskan, fadzakir innama anta mudzakir, maka peringatkanlah karena sesungguhnya engkau lain tidak adalah sebagai pemberi peringatan. Berarti Allah itu menyuruh Rasulullah sesudah manusia itu sendiri disuruh memandang dan memperhatikan alam kelilingnya yang begitu rapat dengan kehidupan sehari-hari. Kembalilah peringatan kepada Rasulullah bahwa di samping manusia itu disuruh memperhatikan sendiri, mereka pun wajib diberi pula peringatan. Berarti ketika kita itu memandang atau kita itu berpikir dengan akal kita, tetapi kita itu terus dibimbing, diarahkan oleh siapa? Pada saat ayat ini diturunkan itu oleh Rasulullah. Akan tetapi karena Rasulullah itu sudah meninggal dunia, yang membimbing kita dan mengarahkan kehidupan kita sehari-hari itu adalah Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Pakai perhitungan dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Berarti enggak bisa namanya kita itu menjadi problem. Kenapa kita itu diproblemkan? Itu kan kemarin agak rame setelah Syawal di media massa dan sebagainya, karena ada orang orientalis, seorang mahasiswa orang Indonesia tapi belajarnya di Amerika, itu mengucapkan sesuatu hal. Itu kan seorang mahasiswa yang dia itu kuliahnya di Amerika, membuat antara dua kubu yang sangat besar, antara matahari dan Ka'bah saling berguncang, padahal itu enggak ada masalah sebenarnya. Itu sudah diperingatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian lasta alaihim bimusaitir, bukanlah engkau orang yang memaksa atas mereka. Berarti Allah Ta'ala itu menyuruh Rasulullah itu hanya untuk mengajak saja, untuk berdakwah saja. Nabi dan Rasul berdakwah itu wajib hukumnya. Akan tetapi kalau bagi manusia itu adalah wajib kifayah. Sedangkan Rasulullah itu hanya memberikan namanya sebagai corongnya Allah saja. Makanya Allah juga berfirman, fama anta alaihim bijabari, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadapmu. Allah itu memberikan teguran kepada Nabi Muhammad atau memberikan suatu pemahaman. Kemudian Allah juga dalam surat Ar-Ra'd ayat 40 mengatakan, fa innama alaikal balaghu wa alainal hisab, sesungguhnya hanya tugasmu hanya menyampaikan saja,
Tugasnya Rasulullah itu hanya menyampaikan saja, sedangkan kamilah yang menghisap amalan mereka. Itu adalah dakwah. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena waktu Isya sudah berkumandang atau masuk, dan saya mohon maaf bila mana ada perkataan yang kurang pantas atau belum bisa dipahami karena mungkin kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini dengan berdoa bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.